Pada hari ini kita akan belajar manajemen risiko dengan judul materi risiko kerusakan properti dan kewajiban atau liabilities dengan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada Kirei Rundengan, ada Rosnawati, ada Gabriel Mundung, dan Dona Donsi. Pembahasan kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, risiko properti yang termasuk di dalamnya ada cakupan properti, kerugian yang dialami harta benda, dan metode penilaian kerugian aset fisik. Dan yang kedua, risiko gugatan atau liability yang termasuk di dalamnya ada hukum kriminal dan perdata, common law dan civil law, ada dasar legal, ada keputusan pengadilan, ada exposure terhadap gugatan hukum, dan ilustrasi kasus terhadap gugatan Lebek terhadap McDonald. Kita masuk kepada materi yang pertama, risiko properti. A. Cakupan properti. Risiko yang mungkin terjadi atas properti mencakup banyak hal seperti kebakaran, banjir, dan kerusakan dan lainnya. A. Cakupan properti. Risiko yang mungkin terjadi atas properti mencakup banyak hal seperti kebakaran, banjir, kerusakan, dan lainnya. Dalam perusahaan asuransi, risiko atas harta benda biasanya masuk dalam kategori umum seperti penawaran, produk. Salah satu perusahaan asuransi umum yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini ada begitu banyak asuransi. Yang pertama ada harta benda, rekayasa, pengangkutan, rangka kapal, dan lain-lain. Harta benda yang dibicarakan mencakup banyak kategori seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah seperti mesin, barang dagangan, persediaan bahan baku atau barang jadi, dan sebagainya. Biasanya harta benda dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu properti real dan properti personal. Properti real didefinisikan sebagai tanah dan apa saja yang tumbuh berdiri. Contoh properti ini adalah tanah, bangunan yang berdiri di atasnya, atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Dan properti personal didefinisikan sebagai apa saja yang dimiliki selain properti real. Contohnya seperti mobil, pakaian, komputer, dan lainnya. Tidak semua harta benda bisa diasuransikan. Biasanya asuransi hanya mengcover benda yang kelihatan, sedangkan benda yang tidak kelihatan seperti copyright atau nama baik tidak termasuk dalam cakupan asuransi. Alternatif lain untuk melihat exposure atau risiko yang dihadapi oleh harta benda adalah dengan melihat sumber-sumber dari risiko yang bisa berpengaruh terhadap harta benda, dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber fisik, mencakup kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Yang kedua sumber sosial, mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial, contohnya kerusuhan yang terjadi dan berakibat pada kerusakan properti. Dan yang terakhir, sumber ekonomi, mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan. B. Kerugian yang dialami harta benda. Kerugian akibat kejadian buruk yang bisa terjadi diklasifikasikan sebagai kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung terjadi jika kejadian buruk mempunyai dampak langsung terhadap properti, contohnya suatu kebakaran menghancurkan bangunan, dan kerugian tidak langsung bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Sebagai contoh, jika karena kebakaran bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilaksanakan. C. Metode penilaian kerugian aset fisik. Ada dua metode penilaian. Yang pertama, nilai harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Kekuatan demand dan supply membentuk harga keseimbangan yang menjadi harga pasar. Penilaian real dengan menggunakan metode harga pasar bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset yang mirip dan yang pernah diperdagangkan. Yang kedua, replacement cost baru dikurangi depresiasi. Jika teknik ini digunakan, manajer menghitung replacement cost kemudian dikurangi dengan depresiasi atau angka yang mencerminkan turunnya nilai ekonomis. Argumen yang mendasari teknik tersebut adalah nilai suatu properti yang sebenarnya adalah nilai properti tersebut dikurangi dengan depresiasi atau penurunan nilai karena sudah digunakan atau karena berjalannya waktu. Selanjutnya, risiko gugatan atau liability akan dibacakan oleh Gabriel. A. Hukum kriminal dan perdata. Ada dua hukum yaitu kriminal dan perdata. Hukum kriminal diarahkan kepada tindakan salah pelanggaran hukum terhadap masyarakat. Contoh perbuatan yang melanggar hukum kriminal adalah pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Tuntutan hukum kriminal dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti jaksa. Pihak yang bersalah akan dihukum penjara atau denda. Yang kedua, perdata
diarahkan pada tindakan pelanggaran atas hak individu atau organisasi. Dalam beberapa situasi, seseorang bisa dituntut melalui hukum kriminal dan perdata. Sebagai contoh, jika seorang membunuh, dia akan dituntut melalui tuntutan kriminal. Misalkan keluarganya menuntut ganti rugi atas kematian tersebut, maka orang tersebut juga akan dituntut melalui tuntutan perdata. B. Common law dan civil law. Di dunia ada dua sistem hukum, yaitu yang utama civil law dan common law. Civil law didasarkan pada sistem hukum yang dikodifikasikan yang menetapkan peraturan perundangan yang komprehensif yang kemudian dipakai dan diinterpretasikan oleh hakim. Sistem tersebut ditandai dengan perundangan yang ekstensif. Sistem civil law merupakan sistem hukum yang paling banyak dipakai di dunia. Perbedaan antara civil law dan common law bukan hanya pada masalah kodifikasi hukum, di mana civil law mempunyai kodifikasi, sedangkan common law didasarkan pada kasus-kasus sebelumnya, tetapi juga pada pendekatan terhadap hukum. Pada civil law, perubahan dipandang sebagai sumber utama hukum. Pengadilan mendasarkan keputusan pada perundangan tersebut. Pada common law, kasus-kasus merupakan sumber utama hukum, sementara perundangan hanya sebagai perlengkap. C. Dasar legal. Dalam bahasa hukum, bahasa Inggris, pelanggaran hukum atau legal wrong disebut sebagai frauds. Pelanggaran hukum bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pelanggaran hukum yang disengaja. Pelanggaran ini muncul jika ada tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada properti. Kewajiban absolut. Jika potensi kerugian terhadap individu atau masyarakat sangat besar, maka seseorang dianggap melanggar hukum meskipun aspek negligensi tidak terbukti. Negligensi bisa diartikan sebagai kegagalan untuk menjalankan perhatian sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Apa yang digariskan oleh hukum yang berlaku dianggap sebagai dasar perilaku seseorang yang mencegah perbuatan jahat. Yang berikut input negligensi dan res lipsa loquitur. Input negligensi. Pihak kondisi tertentu, kelalaian bisa dialihkan ke pihak lain. Sebagai contoh, misalkan seorang memperoleh kontrak membangun gedung, kemudian mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan listrik ke perusahaan lain, kemudian terjadi kebakaran karena masalah listrik, maka perusahaan kontraktor listrik tersebut bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran tersebut. Res lipsa loquitur, istilah ini berasal dari berarti the thing speak of itself. Menurut doktrin tersebut, kenyataan bahwa kejadian tertentu muncul cukup untuk menunjukkan adanya kelalaian. Agar doktrin tersebut bisa diaplikasikan, ada 4 persyaratan yang diperlukan, yaitu yang pertama, kejadian tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada kelalaian. Yang kedua, tergugat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kejadian dan penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan. Yang ketiga, tergugat mempunyai kendala khusus terhadap instrumentasi yang menyebabkan kejadian tersebut. Keempat, pihak korban tidak berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirei. Bagian D, keputusan pengadilan. Pengadilan akhirnya akan menentukan siapa yang menang, apakah penggugat atau tergugat. Dalam proses persidangan, penggugat maupun tergugat akan menggunakan argumen-argumen yang dibicarakan di atas untuk memperkuat pendapatnya.
Eksposur terhadap gugatan hukum. Bagian berikut ini mendiskusikan wilayah-wilayah di mana gugatan hukum bisa muncul, mencakup kontak karyawan dan atasan, pemilik properti dengan orang lain, produk, profesional, dan lainnya. Kontrak karyawan dan atasan. Perusahaan bisa dianggap lalai jika terjadi kecelakaan terhadap karyawannya. Kewajiban perusahaan terhadap karyawannya adalah sebagai berikut ini. Pertama, perusahaan harus memberikan tempat yang aman untuk bekerja. Kedua, perusahaan harus mempekerjakan karyawan yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan tugasnya. Tiga, perusahaan harus mengingatkan bahaya yang muncul. Empat, perusahaan harus menyediakan alat-alat keamanan yang memadai. Dan yang terakhir, perusahaan harus menyiapkan dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan prosedur kerja yang aman. Selanjutnya, pemilik properti dengan pihak luar. Owner tenant. Untuk situasi properti real, pemilik properti mempunyai kewajiban memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang masuk ke properti mereka. Pihak-pihak yang masuk tersebut dikelompokkan menjadi invite atau pihak yang diundang, individu yang diundang ke lokasi properti untuk tujuan mereka dan tujuan pemilik. Selanjutnya, license, yaitu individu yang datang ke lokasi untuk tujuan tertentu atas izin dari pemilik properti. Dan selanjutnya, trespassers, yaitu individu yang bukan invite dan bukan license yang memasuki lokasi properti. Contoh ekstrim dari pihak tersebut adalah pencuri. Pemilik properti tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap dia. Dan selanjutnya, produsen, pedagang besar maupun retail bisa dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang berkaitan dengan produk yang mereka jual, jika mereka lalai dalam pekerjaannya. Kelalaian tersebut bisa didasarkan pada 3 hal, yaitu pelanggaran garansi, strict tort, dan negligensi. Selanjutnya, profesional. Profesional seperti dokter, akuntan, pengacara, bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab jika kecelakaan atau kerugian yang melibatkan mereka terjadi. Standar profesionalisme biasanya diinterpretasikan sebagai keterampilan, pengetahuan, dan pertimbangan yang dipunyai seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya, dan harus melakukannya sesuai dengan standar profesionalisme yang diakui. Dan untuk lainnya, di samping wilayah gugatan seperti yang telah disebutkan, banyak wilayah gugatan lainnya. Sebagai contoh, hubungan pekerjaan antara majikan dengan pembantu bisa mengakibatkan gugatan jika majikan lalai dalam tugas-tugasnya. Kepemilikan mobil bisa mengakibatkan gugatan tertentu. Dan untuk F, ilustrasi kasus gugatan Liebig terhadap McDonald. Kasus berikut ini menceritakan tuntutan seorang wanita terhadap McD karena kopi yang dibelinya dari McD tumpah dan mencederai kulitnya. Pada bulan Februari 1992, Liebig, wanita berusia 70 tahun dari Albuquerque, New Mexico, membeli kopi yang masih panas dari drive-thru restoran McD, yang kemudian tumpah di pahanya dan mencederainya. Ia menuntut ganti rugi ke McD pada tahun 1994. Juri menetapkan ganti rugi sebesar 2,9 juta dolar AS. Jumlah tersebut diturunkan menjadi 640.000 dolar AS oleh hakim. Keduanya mengajukan banding dan akhirnya keduanya menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan jumlah yang tidak disebutkan. Kasus tersebut memunculkan kontroversi mengenai perbaikan sistem hukum di AS. Argumen yang mendukung perbaikan mengatakan bahwa kasus gugatan tersebut tidak berdasar. Sedangkan argumen yang tidak mendukung mengatakan bahwa tuntutan Liebig sudah adil dan opini publik yang menganggap kasus tersebut tidak mendasar, tidak melihat informasi yang relevan dan penting. Kecelakaan. Orang yang mengendarai mobil adalah cucu Liebig, yaitu Chris, yang sempat memarkirkan mobilnya agar Liebig bisa menaruh krim kopi dan gula ke kopinya.
Libek menaruh gelas kertas kopi di antara kedua pahanya dan berusaha membuka lubang pada penutup cangkir kopi. Dalam proses tersebut, dia menumpahkan isi kopi tersebut pada lututnya. Libek mengenakan celana katun yang menyerap kopi dan melindungi kulitnya sewaktu dia duduk di atas tumpahan kopi panas tersebut selama 90 detik. Dan cedera yang dialami, Libek dibawa ke rumah sakit, di mana dia dinyatakan menderita luka bakar tingkat 3 pada 16% dari kulitnya. Dia berada di rumah sakit selama 8 hari, di mana dia menjalani bedah plastik kulitnya. Dia menjalani perawatan selama 2 tahun berikutnya. Dan untuk tuntutan dan upaya penyelesaian, Libek menuntut McD sebesar $10.000 untuk membayar pengobatan terapi perusahaan, tetapi perusahaan hanya bersedia membayar $800. Ketika McD menolak untuk menunaikan ganti rugi tersebut, Libek menggugat McD dengan menuduh McD lalai karena menjual kopi yang terlalu berbahaya dan cacat produksinya. Selama persidangan ditemukan bahwa McD mencaratkan franchise-nya untuk memberikan kopi dengan panas mencapai 180 sampai 190 derajat Fahrenheit. Pada suhu tersebut, kopi bisa menyebabkan luka bakar tingkat 3 dalam 2 sampai 7 detik. Pengacara Libek berargumen bahwa kopi seharusnya tidak diberikan pada panas lebih dari 140 derajat Fahrenheit. Kopi McD bisa membakar mulut dan leher. Kesaksian dari beberapa orang mengatakan bahwa McD tidak bermaksud menurunkan temperatur kopinya. Tetapi Asosiasi Kopi Nasional Amerika Serikat merekomendasikan agar kopi dimasak pada 195 sampai 205 derajat Fahrenheit dan dipertahankan temperaturnya sekitar 180 sampai 105 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan rasa yang optimal dan diminum segera. Starbucks sebagai contoh menyajikan kopinya pada temperatur seperti itu. Starbucks juga digugat beberapa kali karena tumpahan kopinya. Tetapi kebanyakan pengadilan mengabaikan tuntutan terhadap Starbucks tersebut. Dokumen yang diperoleh dari McD juga menunjukkan bahwa tahun 1982 sampai 1992 ada lebih dari 700 keluhan mengenai panasnya kopi McD, di mana beberapa kasus mengakibatkan cedera dengan tingkat keseriusan yang bervariasi. McD menjual 1,3 juta cangkir kopi per hari, atau 474.500.000 cangkir per tahun. Jika kita mengonsumsikan jumlah tersebut konstan selama 10 tahun, periode 1982 sampai 1992, maka jumlah kopi selama periode 10 tahun 1982 sampai 1992 adalah 4.745.000.000 cangkir kopi. Jika kita membagi angka tersebut dengan 700, maka ada 1 keluhan per 6.778.571,43 cangkir kopi yang dijual oleh McD. Angka tersebut belum memasukkan mereka yang terkena luka bakar tetapi tidak menyampaikan keluhan. Beberapa kejadian diteruskan menjadi klaim legal, di mana beberapa di antaranya diselesaikan oleh McD khususnya jika tumpahan yang terjadi cukup kuat buktinya. Dan untuk penyelesaian, dengan menggunakan prinsip comparative liability, juri menemukan bahwa McD bertanggung jawab sebesar 80% terhadap kejadian tersebut, sementara Libek berkontribusi sebesar 20%. Meskipun ada peringatan tertulis pada cangkir kopi, juri memutuskan bahwa peringatan tersebut tidak cukup besar tulisannya atau tidak cukup kuat. Juri memutuskan Libek berhak atas ganti rugi sebesar 200.000 untuk kompensasi cedera yang kemudian diturunkan 20% menjadi $160.000. Sebagai tambahan, juri menetapkan $2,7 juta sebagai denda hukuman. Oke, ya demikian materi kami pada hari ini, dan materi ini kami ambil dalam buku Manajemen Risiko oleh Dr. Mahmud M. Hanafi, MBA,
yang edisi kedua. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.